Ya, sore ini Kidulur sadayana urang di sarengan ku kokolot ku lanceuk sararea nyaeta Hamdani atanapi Waham. Nah, silahkan kita berbicara tentang konservasi itu seperti apa gitu ya. Ya, sore ini Kidulur sadayana urang di sarengan ku kokolot ku lanceuk sararea nyaeta Hamdani atanapi Waham. Nah, silahkan kita berbicara tentang konservasi itu seperti apa gitu ya. Lingkungan itu seperti apa yang harus dijaga. Ini dia pakarnya, mangga harus dijelaskan ini. Ya, sedikit berbagi saja sore ini kita bisa melihat bagaimana pemandangan hujan selesai, baru selesai turun, pemandangan begitu bagus, udara bersih. Di sini kita bisa berbicara mengenai apa? Mengenai desa mandiri pangan mungkin kalau kita bisa lihat bagaimana di sini desa mandiri pangan itu hanya mungkin terwujud kalau seandainya upaya-upaya konservasi alam dilakukan. Konservasi alam apa yang harus dilakukan di desa ini? Kita bisa lihat di sini ada suatu proses sawah terasering berundak-undak. Ini bukan di Ubud. Bukannya ini karang gantungan ini Karanggantungan, Kabupaten Bandung. Bisa dilihat di sini view-nya bagus sekali. Ini kalau bisa berundak-undak bisa dilihat bagaimana air yang turun di sawah ini adalah sebagai bagian dari konservasi air. Bagaimana energi air yang ada dari wilayah hilir itu akan secara pelan-pelan energinya tertahan terus-menerus sampai ke bawah dan akhirnya bisa menghidupi persawahan di bawahnya. Konservasi air ini hanya mungkin bisa lestari, bisa berkelanjutan seandainya upaya konservasi lingkungan yang lainnya dilakukan, yaitu konservasi hutan. Bisa dilihat di sini tidak luas, hanya 4 hektar mungkin. Ini dari zaman saya waktu SMP main ke sini, areal ini tidak berubah banyak. Di dalamnya ada vegetasi hutan primer yang masih menyisakan juga berbagai jenis tanaman seperti rerak, getah, nanti besok dipakai teh, maleget, ya. Terep. Nah, itu menjadi pakan untuk apa? Sekelompok monyet lokal. Bukan fauna yang dilindungi, tapi di sini yang masih tersisa, monyet ekor panjang yang bahasa Latinnya Macaca fascicularis. Lutung Kang? Beda. Oh, beda. Monyet ekor panjang yang nusuk dipakai doger monyet. Gitu. Tapi di sini monyet itu terdiri dari beberapa grup yang menguasai kanopi pohon di areal pohon yang tingginya sedang. Ada yang monyet-monyet yang ada di permukaan gitu. Yang di permukaan itu yang suka masuk ke warung-warung. Ya, betul. Ente lain Ber? Bukan. Hutan ini bisa terselamatkan karena di dalamnya ada yang namanya makam keramat. Sebuah mitos yang menyelamatkan lingkungan. Jadi proses penyelamatan lingkungan tidak hanya dengan yang sifatnya edukasi secara ilmiah, tapi juga bagaimana aspek spiritualitas, aspek lokalitas itu bisa menyelamatkan lingkungan. Tapi ironisnya di sebelah kanan terlihat bagaimana Gunung Salasih. Masih teringat bahwa zaman Akin ini dulu itu ada perkebunan kopi. Artinya ada tegakan-tegakan karena kopi harus hidup di bawah tegakan. Sekarang ini dilaminating untuk kebutuhan kebun.
sayuran ya. Nah ini suatu yang ironis, dua sisi yang berdekatan. Ini yang masih terjaga karena ada aspek spiritualitas, ada aspek mitos yang menyelamatkan lingkungan. Di sana orang mengeksplorasi habis-habisan, sehingga di sana yang menyebabkan banjir selama ini untuk wilayah di daerah Majalaya, karena di sana fungsi serapan air sudah berkurang. Di sebelah sana yang masih berkabut itu ada kawasan Gunung Pulus di daerah Walahir. Di sana hutannya juga sudah direstorasi sejak tahun 2005 dan sekarang hutannya sudah hutan remaja seluas 350 hektar. Alhamdulillah bisa diselamatkan. Ini PR-PR kita ke depan karena konservasi air tergantung kepada konservasi tanah tergantung kepada konservasi hutan. Demikian sekilas pandang dari kami di sini di Karanggantungan. Selamatkan alam, alam jaga kita, kita jaga alam. Oke. Tah gitu dulur sadayananya mengenai apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia terhadap lingkungan. Karena tadi dikatakan oleh Ahamdani bahwa bukan hanya KTP yang bisa dilaminating, tapi tanah ge ku jelema-jemanana mah dilaminating gitu. Ting mesin anu siga kumaha. Atur nuhun lur. Tong hilap di like and di subscribe channel Sarerea-nya pados palinter. Ya, kita lihat sebelah barat kita atau sebelah utara ada pemandangan sawah yang mirip seperti di Ubud ya, terasering. Terus kita juga dapat melihat sejauh mata memandang. KDB Labo. Ada apa? Itu daerah Majalaya, terus Solokan Jeruk, Rancaekek, Gede Bage, Cibiru, kelihatan gitu. Apalagi kalau cuacanya tidak sedang mendung seperti ini, kita akan dapat melihat gunung-gunung yang berada di Kota Bandung, yang berada di Sumedang, yang berada di Subang, terus yang berada di Bandung Barat.